Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Teman-teman masih ingat tulisan dari UKM Pengamatan atau Metafisika yang Sugeng Rawuh Part 1? Ya, saya akan kembali mengisahkan atau membacakan lagi Sugeng Rawuh yang part 2-nya ya. Penulis berkata, maafkan ya, agak lama dalam penulisan Trit Sugeng Rawuh ini dikarenakan sesuatu hal duniawi yang tidak bisa ditinggalkan. Cerita kos jahat telah usai. Aku, Gembot, Bejo, dan Hendra mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan yang bisa dibilang strategis. Seperti apa selengkapnya? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus berdoa dulu. Ayo, doa dulu yuk. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia selengkapnya Sugeng Rawuh Part 2. Cerita kos jahat telah usai. Aku, Gembot, Bejo, dan Hendra mencari kontrakan dan mendapatkan kontrakan yang bisa dibilang strategis. Walaupun ketika mencari kontrakan, kami dikejar waktu dan kesusahan karena mencari kontrakan di awal tahun. Ya teman-teman, untuk yang Sugeng Rawuh Part 1, teman-teman bisa sentuh link yang ada di pojok kanan layar ya. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Kontrakan yang kami dapat berlokasi sangat strategis dan mantap, tepatnya di daerah Codong Catur dekat terminal. Dengan waktu yang singkat, kami semua senang mendapat kontrakan. Ya, walaupun apa adanya, kontrakan yang apa adanya pasti ada apanya. Ayo, ada apanya. Pertama kali melihat rumah ini sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi. Ya biasa, ekspektasi kami ya kontrakan yang Las Vegas lah, ber-AC, tingkat, kolam renang, basement, dan ART. Ternyata semua berbanding terbalik dengan ekspektasi kami. Sedikit kecewa dan sedih, tapi apa boleh buat. Dengan waktu yang mendesak, syukur alhamdulillah kami dapat kontrakan apa adanya yang ada apanya. Kontrakan kami berdekatan dengan kuburan tua, yang di sampingnya terdapat rumah joglo Jawa dengan pendoponya nan megah. Rumah joglo Jawa itu dihuni oleh tokoh yang bingit, dan beliau adalah tokoh masyarakat setempat yang konon katanya salah satu keluarga dari abdi dalam keraton. Mungkin karena daerah yang cukup jauh dari kampus, di sekeliling kontrakan kami banyak juga rumah hunian yang tidak bertuan. Dan tak jauh dari kontrakan juga terdapat pohon beringin yang menjadi ikon dari dulu sampai sekarang. Selain yang disebutkan di atas, tepat di sebelah kontrakan kami terdapat sepeta kebun yang lama tak terurus dengan beberapa tumbuhan yang cukup rimbun. Ditambah lagi pohon talok yang menjulang tinggi tepat di samping rumah. Suasana kontrakan kami yang sunyi, sepi dan senyap ketika jam menunjukkan 19.00 ke atas. Apalagi gang depan kontrakan ketika sudah jam 19 bisa digambarkan seperti lorong kecil hitam yang mendekap ketika melewatinya. Ketika jam menunjukkan 19 ke atas, sudah jarang ada orang yang melewati gang kontrakan kami. Ya karena suasananya yang seram dan harus melewati kuburan tua yang membuat orang-orang berpikir 2 kali untuk melewati gang itu. Ditambah anjing penjaga joglo Jawa yang sering menggonggong ketika melihat sesuatu yang melintas, dan tak jarang mengejar orang-orang yang sempat menatap anjing itu ketika melewati gang. Begitulah karakteristik kontrakan yang kami tempati dahulu. Dengan lokasi dan karakteristik kontrakan yang sangat strategis seperti yang digambarkan di atas, keadaan di dalam rumah juga tidak jauh berbeda. Kondisi di dalam sangat memprihatinkan karena komponen bangunan kontrakannya yang tidak terawat, apalagi banyak tempelan cat ataupun tembok di mana-mana
dan juga bak mandi yang sudah rusak dan sudah tidak layak pakai. Terkadang banyak kecoa atau musuh bebuyutan anak kos nih, dan tikus-tikus got yang berkeliaran ketika malam hari. Sirkulasi udara sih bisa dibilang kurang memadai. Itu bisa kami rasakan ketika siang hari harus menyalakan kipas sekencang mungkin. Rumah ini bisa dibilang sangat kecil dan sempit. Bahkan seorang dari kami pernah berkata, rumah ini tidak layak dibilang rumah. Dan untuk teman-teman sebagai gambaran, beginilah denahnya. Teman-teman bisa dilihat dulu ya. Ketika kami sudah berpindah dan benar-benar bisa menempati, kami semua tidak langsung menempati rumah itu karena bertepatan dengan libur semester. Berjalan beberapa bulan, akulah yang pertama menempati rumah karena kebetulan rumahku yang terdekat dari Jogja. Hari pertama menempati kontrakan dengan keadaan yang gembira dan senang karena berpindah ke tempat baru dan mencoba petualangan baru dengan angan-angan hidup bersama satu rumah. Ternyata kegembiraan itu tidak bertahan lama. Di hari pertama, aku sudah diberi sebuah sambutan hangat. Tepat pukul 23 di keheningan malam dan kesendirian. Tiba-tiba terdengar suara gending Jawa disambi dengan alunan sinden lirih yang mengiringi. Suara itu terdengar lirih, namun pada saat itu aku merasa suara yang terdengar seperti semakin dekat dan semakin dekat. Suara itu sangat lembut dan jelas bahwa yang menyanyikan adalah seorang wanita. Tidak hanya suara, bau harum bunga kantil yang semerbak mulai tercium. Awalnya aku pikir itu adalah bau yang berasal dari kuburan di dekat kontrakan. Akan tetapi, itu salah besar. Aku mencoba berinisiatif untuk keluar rumah dan melihat sekitar rumah joglo. Karena pada saat pindahan rumah, aku sempat mendengar beberapa orang yang berlatih gending Jawa tepat di selasar rumah joglo. Di saat melihat joglo itu, ternyata rumah joglo benar-benar kosong dan tidak ada aktivitas sama sekali. Di saat itu pula suara itu masih terdengar jelas dengan sayup-sayup sinden yang mengiringi. Aku masih mencoba melihat dan memastikan dari manakah suara itu berasal. Ketika aku masih mencoba mencari sumber suara, tiba-tiba dari arah timur terlihat seorang warga berperawakan preman yang datang menemuiku. "Ngopo mas? Cah anyar to?" "Inggih pak, kulo krungu suara gamelane pak, tapi suarane rarati sekondi." "Walah, kuwi mung njaluk kenalan yo. Cah anyar biasa ngono kuwi, santai wae." Begitulah sambutan spesial dari sang penghuni kontrakan di hari pertama, dan dari percakapan dengan salah seorang warga, mungkin hal tersebut menekankan bahwa eksistensi mereka ada dan mendiami tempat itu. Hari demi hari kami lewati, peristiwa-peristiwa aneh kami lalui. Eksistensi mereka selalu ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kejadian gaib satu persatu kami alami, namun ada sesuatu yang membuat kami betah hidup di sana selama 2 tahun, yaitu kebersamaan dan kadang kejadian yang ada hanya jika kita jadikan sebuah candaan. Setelah sebuah anak kontrakan datang dan menghuni kontrakan, kami mulai beradaptasi bersama di rumah itu. Sama seperti kejadian awal, kejadian gamelan yang aku alami kembali terjadi. Kala itu, pada sore hari dengan suasana surup-surup, atau suasana peralihan dari sore ke malam, yang konon katanya di suasana tersebut adalah jam dimulainya aktivitas di dunia lain. Waktu surup-surup pertanda berakhirnya permainan di dunia nyata dan berawalnya permainan di dunia sebelah. Di Jawa sendiri saat suasana surup, anak-anak biasanya disuruh oleh orang tua untuk pulang ke rumah. Apabila tidak pulang, konon diculik wewe atau makhluk halus. Ketika aku dan Hendra sedang mengobrol santai sembari menikmati secangkir kopi dan satu batang rokok di tangan, aku mendengar lagi suara itu. Kowe krungu ora?" kataku. "Krungu opo kata Hendra. "Suara gamelan."
Yura mungkin nyamene wong gamelan des, ngawur tenan. Tapi aku kok gereng rodok merinding yo. Ketika aku dan Hendra mencoba memastikan suara itu, tiba-tiba tercium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Bajingan, iki mambu apa meneh? Yo tapi aku kok samar-samar mambune yo. Nek mambu kembang paling bare nek sing nyekar nang kuburan apa yo? Kata Hendra. Mosok nyekar sore-sore nyuk, tapi iki aku yakin kembang, kataku. Memang pada saat itu dalam benakku teringat dengan kejadian malam itu. Namun, aku mencoba berpikir jernih dan tak ambil pusing. Karena takut anak-anak akan takut dan tidak mau melanjutkan kontrakan dengan gangguan yang terjadi di awal-awal menempati rumah. Tak terasa, sudah 1 bulan kami menempati kontrakan. Konflik dan drama kami alami, entah itu secara nyata maupun gaib. Ada salah satu teman kontrakan kami bernama Gembot. Dia memutuskan untuk pindah karena masalah pribadi dan lingkungan di kontrakan yang membuatnya tidak nyaman. Sebelum Gembot berpindah kontrakan, gangguan di kontrakan juga dialami oleh Gembot. Saat itu, Gembot sedang membereskan pakaian di kamarnya. Tak lama berselang, Gembot berpindah ke ruang tengah dan berniat menuju ke dapur. Namun, Gembot mengurungkan niatnya dan lebih memilih duduk di depan kamar, tepatnya di ruang tengah. Dari posisi Gembot duduk, terlihat dengan jelas sebuah jendela yang langsung menghadap keluar. Gembot yang sedang fokus dengan telepon genggam di tangannya, sesekali menengok ke arah kamar, dan tiba-tiba dari sela-sela jendela terlihat sosok perempuan yang menatapnya dari balik jendela. Mak Tratap! Gembot yang melihat sosok itu dengan jelas ketika beranjak dan berlari ke arah kamarku. Ngopo yang buat kok dadak melayu? Asuhan, aku mau nyawang ngopo yo? Jelas banget capek dok nang jendela kamarku. Tenane apa buat? Rak guyon lo. Tenan sumpah, rak guyon aku. Sempat terjadi perdebatan di antara kami. Aku sempat meyakinkan Gembot, namun dia bersikeras bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata dan bukan halusinasi semata. Bahkan dia tidak berani lagi tidur di kamarnya, dan lebih memilih tidur di kamarku beberapa hari hingga akhirnya dia benar-benar angkat kaki dari kontrakan kami. Kejadian awal juga dialami Bejo. Bejo ini orangnya jarang mandi, mageran, penakut, dan tingkahnya seperti anak kecil. Peristiwa itu terjadi saat Bejo tidur waktu surup. Bejo yang tertidur dari surup, saat tengah malam Bejo terbangun dan dalam keadaan setengah sadar dan samar-samar melihat sosok makhluk berkepala gundul dari jendela kamarnya. Antara sadar dan tidak sadar, Bejo mencoba membuka mata dan menatap sosok itu untuk memastikan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak segera hilang dari pandangannya. Bejo yang awalnya penasaran, tiba-tiba tersadar bahwa apa yang dilihatnya adalah sesosok makhluk astral. Seketika Bejo memalingkan pandangannya dan membalikan badannya, membelakangi jendela sambil menarik selimut untuk menutupi pandangan dari sosok itu dan berharap sosok itu hilang dari balik jendela. Memang hal itu pertama kali dialami Bejo, dan apa yang dilihatnya adalah mimpi buruk dalam hidupnya, melihat sosok berkepala gundul. Hendra si Genderuwo. Mengapa kami menjuluki Hendra si Genderuwo? Perawakan Hendra yang besar tinggi dan hitam sangat mendukung perwujudan Hendra mirip Genderuwo. Surga duniawi menjadi gambaran seorang Hendra, karena semua hal duniawi yang kalian cari pasti ada di sosoknya. Hendra pertama kalinya mengalami hal yang tidak wajar tepat pada siang hari. Ketika itu, Hendra keluar dari kamar. Dia biasanya sering ke ruang tengah, menuju jendela dekat pintu masuk, sekedar duduk sembari menikmati udara segar. Keluarlah Hendra saat itu. Berjalanlah Hendra ke depan. Hendra melihat Arif sedang tiduran sambil main handphone. Sembari mengambil udara segar, Hendra membakar rokok sebatang, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Saat berjalan ke kamarnya sembari melihat kamar teman-temannya, Hendra merasakan sesuatu hal yang janggal ketika lewat kamarku. Dari ekor matanya, Hendra melihatku sedang membelakanginya sembari menatap jendela. Hendra saat itu lewat dengan keadaan yang cuek dan lewat begitu saja. Beberapa menit kemudian, Hendra keluar lagi untuk mengajak Arif makan.
Tak hayal, dia melewati kamarku kembali. Dia mengaku melihat diriku dengan posisi yang sama seperti saat awal tadi dia lihat. Hendra berkata pada Arif, "Rif, kowe semam durung? Durung nih, piye Hendra? Ayo, madang yuk. Burjo apa penyetan? Burjo wae wes. Yuk, ayo." Ajak Hendra. Setelah perbincangan singkat dengan pedenya Hendra yang amat lumayan. Sek, Iwan diajak sek, kata Hendra. Hah? Wong Iwan iket mau nang kampus, durung balik. Ancuk, terus sing nang kamari mau sopo? Hendra keheranan. Mereka saling menatap dan mencoba mengecek kamarku untuk memastikan. Alhasil, kamarku kosong. Dan apa yang Hendra lihat adalah hayalan dari sebuah eksistensi gaib yang ada. Memang saat itu aku sedang di kampus dari pagi dan baru pulang malam harinya. Berceritalah mereka ketika aku pulang ke kontrakan. Aku hanya bisa tertawa kecil dan kemudian menutup jendela yang menghadap garasi dan selalu membuka pintu kamar untuk berjaga-jaga. Kejadian itu memang tidak satu kali terjadi. Ketika teman kami bernama Kevin membawa pacarnya bernama Email yang bisa dibilang seorang indigo. Email yang sempat excited dengan kontrakan kami mencoba berkeliling dan melihat kamar yang ada di kontrakan. Dan saat itu tiba, sepulang kuliah sore dan ketika aku masuk ke rumah sembari membereskan sepatu, tiba-tiba Email menyeletuk. Pacarmu kamu tinggal apa Wan? Hah? Mana ada Mel? Pacarku gak ku aja kok. Gak ada kelas juga hari ini. Duh, lah terus itu siapa di kamarmu? Gak bener deh ini rumah. Email sempat shock dan mengajak Kevin untuk segera keluar dari kontrakan. Saat itu, Email melihat seorang wanita yang sedang berbaring santai di kasur empuk. Menurut penuturan Email, wanita itu berperawakan manusia, berambut panjang dan memakai baju putih seperti manusia biasa. Namun, mau apa dikata, 4 orang lain yang saat itu ada di kontrakan juga tidak melihat pacarku datang ke kontrakan. Dan kesaksian mereka di kamarku juga tidak ada orang sama sekali. Dari situlah aku mencoba merefleksikan kejadian sebelumnya dengan kejadian Email. Memang ada sosok yang sering menyerupai manusia di kontrakan dan sosok ini disinyalir adalah sosok perempuan penunggu pohon talok. Sosok perempuan ini sudah menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Pernah di suatu hari, Arif membeli lauk di dekat kontrakan dan ditanya oleh penjual yang bertempat tinggal di mana. Arif kemudian menjelaskan tempat tinggal kami yang ada di dekat pohon talok. Tak disangka-sangka, si ibu dengan santainya berkata bahwa di pohon talok sudah terkenal angker. Bahkan sudah dikenal ada sosok wanita di pohon talok yang pernah mengganggu kos wanita dengan cara menampakkan diri di pagar dan jendela kamar kos yang tidak jauh dari kontrakan kami. Perempuan ini digambarkan memiliki rambut panjang dengan muka rusak dan jubahnya yang penuh darah, mungkin seperti kuntilanak pada umumnya. Setelah kejadian Email, aku mencoba menenangkan teman-teman lain yang terlanjur panik. Yo janjane aku yang merinding. Kami sempat berdiskusi dengan mencocokkan kejadian Hendra dan Email yang hampir sama. Karena awalnya kami berpikir bahwa itu hanyalah khayalan semata. Ketika kami sedang asyik mengobrolkan dan mencari tahu, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari arah depan. Jepir. Suara itu terdengar sangat keras, bahkan mengagetkan semua orang yang ada di rumah. Bajingo, opo kuwi? Kami semua terkejut dan menoleh ke kanan kiri. Dengan kondisi yang sudah dari awal horor, ditambah suara yang datang tiba-tiba mengagetkan kami semua. Dengan rasa penasaran disertai rasa deg-degan, kami pun berjalan ke depan untuk mengecek dari mana sumber suara tersebut datang. Dan ternyata suara tersebut dari kamar Bejo. Suara menggelegar itu berasal dari plafon kamar Bejo yang jebol. Jebolnya plafon tersebut akibat dari perkelahian sengit dua makhluk, yaitu antara kucing dan tikus.
Karena pasca jebolnya plafon, kami sempat mendengar derap langkah kaki yang saling mengejar dan melihat seekor kucing yang lari dari kamar Bejo. Oleh karena itu, akal rasional kami beranggapan bahwa jebolnya plafon adalah ulah dari dua makhluk itu. Anehnya lagi, kami yang melihat plafon berserakan di sekujur tubuh dan kasur Bejo cukup terheran. Karena Bejo tidak terbangun dari tidurnya. Ketika salah satu dari kami membangunkannya, dengan senyuman glogoknya berkata, "Meteor, meteor, meteor." Plafon yang hancur ia anggap sebagai meteor dari angkasa yang jatuh ke kamarnya. Bisa-bisanya. Dan kejadian-kejadian aneh sering kami alami di kontrakan tercinta. Tidak ada yang tahu menahu hal tersebut terjadi karena apa. Bahkan masih menjadi pertanyaan, apakah yang kami rasakan juga dirasakan oleh penghuni sebelumnya? Oh ya, ada part yang terlupa. Ketika Gembot angkat kaki dari kontrakan itu, tak perlu lama kami mencari pengganti. Ariflah yang mengganti Gembot dan menghuni kamar Gembot. Berjalan 1 tahun, kami juga dapat teman kontrakan baru. Dia memilih keluar dari universitas negeri ternama di Bandung dan pindah ke salah satu universitas swasta di Jogja. Ia bernama Adit. Adit adalah teman SMA Bejo. Pertama kali datang di kontrakan, Adit adalah orang yang murah senyum dan tak banyak bicara. Namun sering melakukan hal aneh dan kadang di luar nalar. Lucunya Adit dikenal dengan pribadinya yang sering bersih-bersih sembari menyalakan dupa. Aku yang melihat keseharian Adit merasa curiga dan menduga Adit bukanlah orang yang biasa saja. Adit sendiri adalah seorang yang bisa dianggap menjadi tombak dari segala sesuatu dariku yang selama ini tertutup dan menjadi peka sampai sekarang. Memang aku sudah punya kemampuan melihat makhluk tak kasat mata dari SMA, namun hanya sekilas dan tidak sepenuhnya. Bisa dibilang yang dulu mungkin hanya 40% berubah menjadi 90%. Maklum saja, memang Adit ini adalah orang spesial dalam hal gaib. Bahkan ketika kami sudah berpisah baru-baru ini, Adit selalu menunjukkan bakat yang selama ini ia pendam. Tak dipungkiri, beberapa dari kami kadang terkejut dengan bakat yang selama ini ia pendam. Semua berbanding terbalik ketika Adit pertama kali bergabung dengan kontrakan. Aku, Arif, dan Hendra sempat biasa saja dengan Adit ketika pertama kali dia menyambangi kontrakan. "Mas, kulo tak nunut teng kamare Bejo ya mas." Begitulah kalimat Adit ketika meminta izin teman kontrakan lain. Bahkan kami tidak tahu nama asli Adit pada waktu itu. Kami memanggilnya Antus. Nama itu kami tahu dari Bejo yang sering memanggilnya Antus. Nama Antus berasal dari klub bola yang disukai Adit, yaitu Juventus. Cukup logis. Beberapa hari tinggal, suatu sore saat aku dan Arif pulang dari kampus sempat tercengang ketika kontrakan yang biasanya berserakan dan kotor menjadi bersih. Bahkan wangi dengan bau dupa semerbak di setiap sudut. Arif, yang dasarnya penakut, agak panik karena bau dupa yang tiba-tiba terhirup di hidungnya. "Mambu apa iki? Wangi tenan," kata Arif. "Iki dupa yo koyo nerep. Tapi sopo yo sing nguripke dupa jam semene?" kataku. Aku dan Arif mencoba mencari sumber dupa dan benar dugaan awalku. Setelah membuka kamar Bejo, kami melihat Adit yang sedang tertidur dan terlihat di pojokan beberapa dupa yang menyala. Dengan iringan lagu Jawa klasik berbunyi lirih. Keanehan awal inilah yang membuat kami berpikir, apa maksud dari Adit menyalakan dupa? Apakah hanya ingin membuat wangi-wangian atau ingin sesuatu yang lain? Bahkan Arif sempat bertanya kepada Adit dan respon Adit hanya tersenyum. "Ora apa-apa ya." Hari-hari terus berjalan dan beriringan dengan kelakuan Adit yang semakin dia orang aneh. Tetapi kedekatan kami dengan Adit malah melebihi kedekatan kami dengan Bejo yang notabene Bejo adalah
teman kami dari awal kuliah. Adit selalu berulah ketika berada di kontrakan. Adit adalah orang terrajin yang pernah kutemui. Dia selalu membersihkan kontrakan dengan dupanya yang selalu menyala. Bahkan saking seringnya kami sudah terbiasa dengan bau dupa setiap kali Adit membersihkan kontrakan. Pernah di suatu malam dan kejadian perlihatkan sosok bayangan hitam. Dia melihat sosok itu ketika sedang mengambil sebotol obat yang ada di atas lemari kamarku. Beberapa jam kemudian kami langsung disuguhkan Adit yang tertidur di kamarku dengan salah satu tangannya keluar ke jendela seperti menggapai sesuatu. Tak lama kemudian terdengar isak tangis keluar dari mulut Adit. Suara tangisan Adit. "Kenapa, Adit?" "Mo, ojo ganggu sik. Mesake rombake." Mendengar perkataan Adit malam itu, aku bergegas memanggil Arif dan Kevin yang kebetulan ada di kontrakan. Kevin yang berasal dari Medan dengan suara lantangnya mencoba bertanya kepada Adit. "Ih, kenapa kau? Ada apa di jendela itu rupanya?" Tidak ada jawaban dan hanya rintihan tangisan Adit yang terdengar. Kami mencoba mengalihkan Adit dari posisinya tidur karena takut terjadi seperti Arif di kosku dahulu. Namun selalu ada penolakan dari badannya. Bahkan kami sempat menarik, namun Adit tak bergemam dari posisinya. Pada saat itu kami bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana. Akhirnya kami memilih membiarkan Adit dengan tangisannya malam itu. Pagi harinya, kami melihat Adit yang tersenyum bahagia dan tidak menceritakan apapun kejadian malam itu. Sampai sekarang, kami pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Dari semua kamar dan tempat yang ada di kontrakan kami, memang kamarku adalah tempat yang paling sering terjadi gesekan gaib yang dialami anak-anak kontrakan maupun orang luar kontrakan. Mungkin itu adalah faktor kamarku yang berdekatan langsung dengan pohon talok, walaupun dipisah oleh garasi rumah. Berbicara pohon talok yang diceritakan di awal tadi, memang pohon talok ini mempunyai energi yang cukup kuat. Seperti yang diceritakan di awal tadi, tentang perempuan yang sudah menjadi ikon warga sekitar. Walaupun gangguannya berbeda, akan tetapi kami pernah berprasangka semuanya adalah ulah dari sosok perempuan itu. Perempuan ini bisa dibilang sering berkeliaran ke garasi yang memang berdekatan dengan kamarku. Dan juga ada sosok hitam seperti genderuwo. Namun, sosok hitam hanya satu kali menampakkan diri ketika Arif melihat sosok bayangan sebelum Adit menangis di malam itu. Sebenarnya bukan hanya teman-teman yang mengalami gangguan di kamarku. Suatu hari, aku yang sedang mengerjakan tugas dengan laptop yang terpangku di kakiku. Pada saat itu, aku membelakangi jendela kamarku yang langsung menuju garasi. Saat sedang fokus dengan apa yang kukerjakan, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sedang berdiri di belakangku. Dalam benakku, sebenarnya ingin melihat ke belakang, namun dalam benakku merasakan adanya penolakan. Kun fayakun, yang terjadi, terjadilah. Ketika layar laptopku dalam mode sleep, disitulah aku melihat pantulan dari layar sesosok putih dengan rambut panjang. Sering, aku sesegera mungkin menutup korden dan pergi dari kontrakan. Aku yang melihat adik sedang menonton TV di ruang tengah dan kebetulan sedang main ke kontrakan, mengajaknya untuk pergi mencari makan. Adik sempat menolak, namun aku memaksanya agar dia ikut bersamaku. "Ayo toh dek, madang dewe aku bermadang wes toh ayo." Setelah beberapa kali aku memaksanya, akhirnya kami pergi ke Burjo dan dengan senang hati aku menceritakan apa yang kualami sebelumnya. Niatku ingin mencari teman agar tidak diganggu lagi. Adik malah ikut ketakutan dengan apa yang kuceritakan. Adik sempat tidak ingin kembali ke kontrakan
Namun mau gimana lagi, hanya kami berdua di kontrakan dan tidak ada lagi tempat berteduh lain. Tak disangka-sangka ketika kami kembali ke kontrakan dan melewati kuburan, aku dan adik benar-benar mendengar suara wanita. Suara itu terdengar jelas dan kami berdua yakin itu bukanlah suara manusia. Ada yang panik mengeber motornya sekencang mungkin. Bahkan kami berebut masuk ke kontrakan dengan motor adik yang sempat terjatuh di depan teras rumah. Belum selesai. Semua berlanjut ketika kami sudah di dalam rumah. Aku dan adik yang tidak mau di kamarku kemudian berinisiatif tidur di kamar Arif. Namun beberapa menit kemudian gangguan itu muncul kembali. Terdengar suara ketokan pintu sebanyak 3 kali, tok, 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 yang beriringan dengan bau semerbak bunga. Di situ kami sudah tidak menghiraukan lagi dan mencoba memejamkan mata dengan harapan suara itu tidak kembali datang. Kejadian kembali berlanjut, kali ini dialami oleh teman luar kontrakan bernama Galang. Dia yang datang pada pukul 11 malam memasukkan motornya ke dalam garasi. Pada saat itu kebetulan ada 4 orang yang sedang menonton TV. Dengan kepolosannya, ia bertanya kepada kami. "Cah, selain kalian berempat ada siapa lagi ya?" "Gak ada tuh, ngopo lang?" "Lah terus ibu-ibu lek neng jero mobil iki siapa ya?" Kami berempat seketika saling melirik dan beberapa dari kami tertawa kecil. Memang di garasi kontrakan kami terdapat mobil pemilik rumah. Kadang setiap pagi atau malam sering dicek oleh pemilik rumah hanya untuk sekedar menghidupkan mesin. Namun di malam itu benar-benar tidak ada orang sama sekali dan kami merasa tidak ada yang lalu lalang ke dalam garasi. Kejadian yang hampir sama juga dialami Email. Dia yang datang bersama Kevin pada waktu sore hari melihat lampu garasi yang belum dihidupkan. Email yang berniat menghidupkan lampu garasi tak sengaja melihat sosok wanita yang bersender di pojok belakang. Email yang terkejut seketika terdiam dan hanya bisa menunduk, berharap sosok itu segera pergi dari posisinya. Email yang memalingkan badan untuk segera pergi dari garasi sempat melihat lagi sosok itu. Ternyata sosok itu belum benar-benar menghilang. Email memberanikan diri untuk menatap dalam beberapa detik dan apa yang dilihatnya adalah kepala sosok wanita itu yang bergerak memutar dan tiba-tiba menunduk dengan rambut panjang menutupi seluruh muka hingga batas pinggang. Tatapan itu tidak segera berakhir. Malahan mereka saling menatap dan seperti beradu kekuatan hingga akhirnya sosok itu lenyap dengan sendirinya. Suatu ketika dengan keadaan sekitar kontrakan yang biasanya sepi, seketika berubah drastis. Kala itu, kebun samping kontrakan kami dirombak dan dijadikan sebuah angkringan. Bahkan angkringan itu dinamakan angkringan Ngisor Talo. Selama grand opening, angkringan selalu ramai pengunjung. Maklum, karena emang pemilik angkringan adalah ketua pemuda setempat. Walaupun kami bersyukur karena dekat dengan tempat makan yang berdempetan, namun kami sering terganggu karena di hari-hari tertentu sering disulap menjadi tempat karaoke dan mabok. Tak jarang kami melihat botol orang tua yang berserakan dan beberapa sampah kacang Garuda yang mengotori beberapa bagian depan garasi kontrakan kami. Di suatu malam, ketika aku dan Adit mengobrol ngalor ngidul dan tanpa aba-aba, Adit berkata kepadaku, "Ngono kuwi ra bener ya, ngesake wet taloke dadi keganggu. Pasti dilitne ono sing nesuan." Aku yang mendengar perkataan Adit sempat bingung, bahkan menghiraukan perkataannya. Tetapi tiba-tiba dalam hatiku mencoba menerka-nerka apa yang ia maksudkan. Bahkan aku sempat melupakan itu dan tidak menggubris apa yang Adit katakan. Baru beberapa hari lagi setelah ucapan Adit, entah kebetulan semata atau memang ada benang merah dengan ucapan Adit, siang itu hujan sangat deras disertai angin. Anehnya, angin besar hanya terjadi di sekitar kontrakan.
tepatnya di daerah terminal Condong Catur. Angin sangat besar, bahkan hujan yang sangat deras, mengakibatkan beberapa atap kontrakan bocor. Tak hanya itu, beberapa genteng rumah warga juga hancur disapu angin. Disinilah cocok logi itu muncul. Pohon talok yang menjulang tinggi itu seketika tumbang dan menimpa garasi kontrakan, serta membuat beberapa bagian roboh. Salah satu teman kami yang kebetulan berada di dalam garasi karena ingin memasukkan motornya tertimpa dahan pohon dan membuat kepalanya bocor bersimbah darah. Kejadian angin itu membuat kami melakukan kerja bakti bersama warga sekitar. Garasi kami yang hancur bahkan dengan senang hati diperbaiki bersama-sama dengan warga sekitar secara gotong royong. Aku memang tidak terpikirkan ucapan Adit kala itu. Barulah ketika Adit pulang dari rumahnya di Sukoharjo langsung menemuiku di kamar. Bener toh, iki lho sik tak maksud. Alam iki kudu dihormati. Nek ora yo ngene iki, kandhani angel. Tak lupa disusul dengan senyuman khas dan menaikkan dagunya. Iki toh maksudmu wingi Odit, jawabku dengan penuh keheranan. Di situ aku sempat bingung dan aku hanya berpikir apakah itu memang efek dari angkringan yang mengganggu pohon talok ataukah hanya kebetulan semata. Semua itu terjawab setelah pohon talok itu roboh dan logikanya mereka tidak ada tempat lagi selain kontrakan kami. Apalagi kontrakan kami berdempetan dengan pohon talok. Gangguan semakin terasa dan semakin memunculkan eksistensinya. Setiap malam, Adit selalu menyalakan dupanya. Bahkan sempat membuat ramuan harum-haruman yang dicampurkan ke bak mandi yang katanya untuk keselamatan kita bersama. Namun masih aja ada yang percaya dan ada yang tidak. Di sore hari yang cukup panas kala itu, aku dan teman kontrakan lain sedang asyik duduk di teras dan ruang tengah. Aku dan Hendra duduk persis di depan jendela depan yang langsung menghadap jalan. Seperti biasa di depan kontrakan sering ada kamsi yang bermain dan berlari untuk mengisi waktu luang mereka. Entah itu halusinasi yang bersamaan atau bagaimana, aku dan Hendra melihat seorang anak kecil yang berjalan dari arah timur ke barat. Kami melihat anak kecil itu dari sela-sela jendela yang terbuka. Namun, ketika anak kecil itu melewati jendela, kami kehilangan pandangan anak kecil itu lagi di sisi lainnya. Awalnya aku mengira hanya aku saja yang melihat sosok anak kecil itu. Selang beberapa detik, "Loh, Des, kowe ora? Bajingan, tak kira aku tok les yang werondra. Suasu ki mau cacil endi?" kata Hendra. Ternyata bukan aku saja yang melihat anak kecil itu dan Hendra juga melihat dengan jelas anak kecil itu melewati jendela. Hendra mencoba keluar dan mengecek siapakah tadi dan di mana anak kecil itu berada. Namun hasilnya nihil. Tak sampai di situ. Aku dan Hendra mencoba mencari kegerombolan anak-anak yang sedang berlarian. Namun kami tak menemukan anak yang menggunakan baju berwarna hijau dengan kepala yang agak pelontos. Mereka semakin menunjukkan energinya. Kala itu listrik padam dari siang hingga malam hari. Aku dan teman-teman sampai mati kutu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bermain kartulah kami ditemani lilin yang selalu menyala untuk menjadi sumber cahaya. Kami yang cukup terhibur dengan beberapa candaan yang dilontarkan sempat syok ketika terdengar suara guyuran air dari kamar mandi. Piur, piur. Kami saling bertatap muka dan menghitung siapa saja yang ada dalam lingkaran kartu dan wow, tidak ada yang berpaling dari lingkaran malam itu. Terus wis opo sing nanggep piur-piur iku? Celtuk Ilham. Ya demit, pemeneh, jawab Gali dengan muka yang agak kusut. Nggak ngerti lagi mati lampu po iki, gawe ukara wae, ketus Ilham dengan emosi. Kami sebenarnya agak takut, namun apa daya, suara itu mau tidak mau harus kita cari tahu sumbernya. Ilham memberanikan diri mengecek kamar mandi dan hasilnya lantai kamar mandi benar-benar kering tanpa ada bekas air sama sekali. Lucunya Ilham mengambil gayung di kamar dan dibawanya ke ruang tengah.
Wes tak gowone mbangane gawe adus meneh. Memang begitulah teman-teman kontrakanku dahulu, saking seringnya mengalami dan terbiasa membuat gangguan hanya sebuah lelucon semata, dan tak jarang pula kami menantang apa yang mengganggu kami, walaupun dalam hati kecil kami, Mbak wes tolong tenan, wes cukup. Paling epik dan paling menggemparkan adalah kejadian Hendra yang saat itu sedang berada di kontrakan sendirian. Kebetulan teman-teman kontrakan lain sedang nongkrong di salah satu kafe teman kami di daerah Condong Catur. Kembali hanya kebetulan atau bagaimana, saat itu kami sedang bercerita kejadian gaib selama di kontrakan. Tiba-tiba Hendra menelpon salah seorang dari kami. "Cuk, tolong Rene, sumpah tolong." Dengan nada gemetar dan terdengar tangisan dari Hendra. Kami sempat menghiraukan Hendra dan kami kira hanya candaan semata. Tak lama Hendra menelpon lagi dan merengek meminta anak-anak untuk segera datang. Singkat cerita, kala itu Hendra mendengar suara ketukan pintu berkali-kali. Karena dia baru saja bangun dari tidur pulasnya, dia tidak menggubris suara itu. Ketukan pintu itu semakin keras dan berulang berkali-kali. Karena penasaran, Hendra membuka pintu dan jeng-jeng. Hendra diperlihatkan sosok nenek tua dengan baju Jawa dan wajah yang keriput yang benar-benar langsung bertatapan dengannya. Hendra langsung membanting pintu dan bersembunyi di kamarnya. Namun, ketukan pintu berpindah mengetok pintu kamarnya beberapa kali. Karena ketakutan itulah, akhirnya Hendra memanggil anak-anak lain untuk segera kembali ke kontrakan. Kejadian Hendra yang mungkin paling menggemparkan saat itu, apalagi saat itu tidak hanya anak kontrakan yang datang. Beberapa warga juga ikut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena Hendra sempat berteriak keras dan meminta tolong dari dalam rumah. Bahkan, kejadian itu sempat menjadi buah bibir di antara teman-teman kami. Tetapi kembali lagi, aku dan teman-teman kontrakan lain hanya berharap kejadian Hendra tidak terjadi kepada yang lain. Setelah tumbangnya pohon talok membuat energi itu semakin kuat dan gangguan kadang juga semakin terasa. Tak hanya penghuni kontrakan, namun tamu yang berkunjung tak jarang mendapat sambutan hangat. Pernah ada kejadian di mana saat itu malam Jumat, beberapa teman kampus ada yang singgah di kontrakan sekitar 5 orang. Seperti biasa, kami mengisi obrolan malam itu dengan menikmati secangkir kopi dan beberapa tema obrolan yang berbeda-beda di ruang tengah. Di tengah keasyikan kami, tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Srek-srek, ting. Suara piring yang digerakkan oleh sesuatu. Awalnya, kami mengira itu suara yang dibuat oleh tikus yang sering berkeliaran. Setengah jam kemudian, suara itu terdengar, namun lebih keras dari sebelumnya. Pada saat itu, dalam pikiranku itu bukanlah suara yang disebabkan oleh seekor tikus. Benar saja, setelah suara kedua tak berselang lama terdengar, suara piring pecah dari arah dapur. Piar! Beberapa dari kami yang mendengar suara itu bergegas menuju dapur untuk mengecek suara yang baru saja kami dengar. Dan ternyata, tidak ada piring pecah sama sekali. Wih, oh gak ada yang pecah ya? Respon salah seorang teman kami bernama Helmi sembari mengecek sekitar dapur. Teman-teman lain yang mendengar perkataan Helmi dari dapur berbondong-bondong menuju dapur dan benar saja, tidak ada bekas pecahan piring. Bahkan kami mencoba mencari ke dalam semua kamar dan tidak ada pecahan piring sama sekali. Kami kebingungan dari mana suara itu berasal dan mencoba merupakan suara pecahan piring itu dengan bermain kartu. Walaupun dalam pikiran kami masih ada yang mengganjal dengan suara itu. Gangguan masih berlanjut. TV yang memang tidak kami nyalakan sebelumnya tiba-tiba menyala dengan sendiri. Mungkin karena refleks, kami secara bersamaan menatap TV yang menyala tanpa ada sebab. Kami sempat menuduh salah seorang bernama Galih, yang pada saat itu agak jauh dari lingkaran kartu. Namun Galih mengelak dan menunjuk remote TV yang posisinya berada di dekat TV. Nah terus sopo kui? Seletuk Ade dengan wajah penuh tanda tanya. Alah, paling kui demi tewe talok. Wes ben kae wae. Jawab Ilham yang memang dikenal seorang yang pemberani. Saat itu, kami semua merasakan campur aduk antara takut dan sok pemberani. Wajah kami yang awalnya riang setelah TV yang menyala itu perlahan membuat mental kami surut
Walaupun jumlah kami banyak, akan tetapi tetap saja ada rasa was-was dalam benak kami. Puncaknya, saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari, kami merasakan hal aneh. Beberapa dari kami mulai mencium bau semerbak bunga yang entah dari mana asalnya. Mungkin itu adalah pertanda agar kami menghentikan aktivitas malam itu. Bau semerbak bunga itu semakin kuat dan betapa kagetnya ketika mendengar suara dari arah depan. Serak, serak. Suara itu terdengar jelas dan kami semua mendengarnya. Arif dan Galih dengan penuh inisiatif membuka pintu depan dan hasilnya, astagfirullah, opo kuwi? Arif berteriak kemudian membanting pintu dan berlari terbirit-birit menuju kamarku, disusul Galih yang berlari ke arah kamar Hendra. Mungkin karena respon melihat Arif dan Galih yang berlari ketakutan, beberapa dari kami berlari menyusul mereka berdua dan hanya menyisakan aku dan Ilham yang masih bertahan di ruang tengah. Aku dan Ilham saling menatap beberapa detik dan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama, Ilham mencoba mencairkan suasana dengan mengajak teman-teman berkumpul kembali ke ruang tengah. Ilham mencoba menenangkan teman-teman yang lain dan menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Arif dan Galih. Astagfirullah, malah do wedi lho. Apa sing mbok weruh? Tanya Ilham. Dan Galih pun menjawab, bajingan nek iki tenan. Jelas banget mau kuwi. Sek dirit neh. Setelah semua dianggap tenang dan siap, kami berkumpul kembali di ruang tengah dengan beberapa wajah pucat dan penuh ketakutan. Apalagi Arif yang benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menghisap rokok dengan tangan yang gemetar. Galih yang masih punya sedikit energi mencoba menceritakan apa yang dilihatnya. Galih bercerita, dia melihat sosok wanita berjubah putih, rambut panjang dan berjalan dengan membawa sebuah tongkat. Sosok itu hanya terlihat sekejap dan hilang seketika. Hal itulah yang membuat Arif dan Galih berlari ketakutan. Ketika kami mendengar penjelasan dari Galih, kami memutuskan untuk mengakhiri kegiatan malam itu dan memilih tidur bersama di ruang tengah karena takut gangguan akan kembali terjadi. Gangguan-gangguan yang selalu kami alami lama-kelamaan membuat kami jenuh dan tidak betah tinggal di rumah itu. Seperti yang kuceritakan di awal cerita tentang keadaan rumah yang bisa dibilang bukan rumah yang layak. Rumah semakin tidak layak dan banyak bagian rumah yang mulai rusak. Dari cat tembok yang mulai terkelupas, pintu rumah yang rusak, sanyo yang mulai aus, dan keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dipandang mata. Di tahun terakhir kami tinggal di situ, ternyata masih ada makhluk yang belum kami ketahui sebelumnya dan sesuatu yang cukup mencengangkan. Seperti yang dialami oleh pacarku bernama Pita. Siang itu, Pita memutuskan untuk singgah ke kontrakan sambil menunggu jam kuliah sore. Dan saat itu hanya ada Arif yang masih tertidur pulas. Dia datang bersama teman akrabnya bernama Ida dan langsung masuk ke dalam kamarku. Pita yang sebelumnya sudah mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kamarku memang kadang merasa was-was. Maklum, Pita emang dikenal seseorang yang penakut. Singkat cerita, Ida yang sedang keluar untuk membeli makan otomatis meninggalkan Pita sendirian di kamarku. Pita yang sedang fokus dengan gadgetnya tak sengaja melihat sesuatu dari arah pintu. Dari ekor matanya, dia melihat suatu seperti bola dengan sesuatu yang panjang menjulur ke bawah. Pita mengira itu hanyalah bayangan dari sebuah benda. Ketika dia mencoba menatap, ternyata apa yang ada di pintu adalah sesosok kepala dengan rambut panjang. Pita berteriak dan tahayal membuat Arif terbangun dari tidurnya. Arif berlari menemui Pita yang menangis dengan menutup kedua tangannya yang ada di wajahnya dengan sebuah bantal. Arif kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan, ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pita terus menangis tanpa henti, dengan Arif yang terus menanyakan dan mencoba menenangkan Pita. Ida yang kembali dari mencari makan terheran-heran melihat Pita yang menangis dengan Arif yang duduk di sampingnya. Ida sempat bertanya kepada Arif, "Rif, ini kenapa?" Arif pun menjawab, "Aku juga gak tahu kenapa, Dak. Aku aja kebangun dengar dia teriak." "Duh, bingung aku. Dadah, telepon Iwan aja suruh cepat pulang," kata Ida.
Arif kemudian menelponku dan menjelaskan apa yang terjadi dengan Pita. Aku yang panik tayal bergegas pulang. Dan sesampainya di kontrakan ternyata sudah banyak orang yang datang dan sedang mendengar cerita Pita saat itu. Pita bercerita apa yang dilihatnya dan anak-anak kontrakan yang mendengar sempat terheran-heran. Karena para penghuni kontrakan belum pernah bergesekan dengan sosok ini. 2 minggu sebelum kami berpindah ke rumah baru, kami semua membereskan beberapa perabotan dan membersihkan beberapa sudut rumah. Adit yang saat itu bertugas membersihkan bagian dapur berteriak karena menemukan sesuatu. "Weca, iki aku nemu api-api ki!" berteriak diiringi dengan suara tertawa. Aku yang mendengar perkataan itu sudah menebak pasti yang Adit temukan bukanlah sesuatu yang nalar. Benar saja, Adit menunjukkan sebilah keris kecil yang dibalut dengan kain putih. Arif sempat tidak percaya dan berdalih itu hanyalah akal-akalan Adit semata. "Enggak, Rif, aku dapat di atas dapur loh, serius." Adit kemudian membawa kami ke dapur dan menunjukkan tempat di mana dia menemukan keris itu. Ternyata ketika kami melihat dan mengecek sekitar, Hendra menemukan sebuah batu berwarna hijau dan sempat terkejut karena batu yang ia ambil mengeluarkan hawa panas. Hendra sempat membuang batu itu karena hawa panas yang ia rasakan. Bejo dengan responnya segera mencari dan menemukan batu itu bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku, Arif, Bejo dan Hendra tidak berani mengambil batu itu. Dan bisa ditebak Aditlah yang mengambil batu dan segera ia simpan ke dalam sebuah kain miliknya. Memang, isu-isu soal pusaka keris dan batu pernah kami dengar dari salah seorang sesepuh setempat. Dia bercerita bahwa dahulu sebelum kami tinggal, rumah ini pernah digunakan oleh penghuninya untuk hal klinik. Dan sebelum ada bangunan yang kami tempati, dahulu ada 2 pohon talok yang konon pohon itu berpasangan. Karena pembangunan akhirnya salah satu pohon ditebang, dan sekarang kedua pohon sudah hilang karena kejadian hujan angin yang diceritakan sebelumnya. Masih banyak sebenarnya gangguan yang kami alami, tetapi hanya beberapa saja yang kami anggap sebagai paling mengganggu dan masih kami ingat sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat untuk mengecek keadaan rumah kontrakan itu dan ternyata bentuknya tidak berubah sama sekali. Warna cat masih sama dan ornamen-ornamen bangunan masih sama ketika kami pertama kali mengontrak di akhir tahun 2015. Setelah kami tinggal 2 tahun di kontrakan yang penuh dengan gangguan di daerah Condong Catur, kami berpindah ke sebuah rumah di belakang UPN. Ketika kami berpindah rumah saat itu, kami sempat berharap tidak akan merasakan hal-hal gaib dan hal aneh yang kami alami dahulu. Apalagi kontrakan baru ini termasuk rumah baru dan berada di perumahan padat penduduk. Ternyata itu hanyalah sebuah harapan semata. Kami masih merasakan itu, bahkan lebih ekstrim dari sebelumnya. Dan cerita di rumah baru itu sudah tertuang dalam kemasan cerita Gesekan Gaib Kontrakan Cendana. Mungkin begitulah garis besar cerita pengalamanku saat hidup merantau di Jogja. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain dan keunikan lain ketika hidup di kota ini. Namun semua akan ku ceritakan kembali di saat waktu yang tepat. Terima kasih ya buat UKM Pengamatan. Saya admin Fakta Sejarah mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada teman-teman ya. Terima kasih sudah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.